bacakan sebuah syair. Begitu para ulama, kecerdikan mereka mengubah kata-kata, meluangkan sebuah makna yang terkandung di dalam sebuah syair yang bisa dihafal oleh kita, yang bisa dikembangkan oleh kita, dan bisa kuat hafalan kita terhadap syair tersebut. Apa kata mereka? Khussa nabiyuna bi'ashrati khisalin lam yahtalim qattun wa ma lahu dilal wal ardu ma yakhruju minhu tabtali' wa kadzalika dzubabu anhu mumtani' tanamu 'aynahu wa qalbuhu lam yanam min khalfihi yara kama yara amam lam yatatha'ab qattun wa hiya sabi'ah wulida makhtunan wa hiya tabi'ah arafahu ad-dawab hina yarkab ta'ti ilayhi musra'atan la tuqrab ya'lu julusahu julusul julasa ya'lu julusuhu julusal julasa shalla alaihi Allahu subhan wa masa. Mereka mengatakan, para penyair, salah satunya syair yang disebutkan oleh ulama Asy-Syanaqithah, 10 kekhususan Nabi SAW yang disebutkan dalam syair ini. 1. Lam yahtalim qattun. Rasulullah SAW tak pernah mimpi basah. Rasulullah tak pernah mimpi basah. Selama hidup Rasulullah, mulai dari baliknya Rasulullah sampai wafatnya Rasul, tak pernah beliau itu mimpi basah. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis sahih, apa? Al-ihtilamu minasyaitan wa ru'yatus salihati minallah ta'ala. Ihtilam yaitu mimpi jima, mimpi bersetubuh dengan perempuan gitu kan, maksudnya gitu. Nah, mimpi itu adalah dari syaitan. Mimpi basah itu dari syaitan katanya. Sedangkan ru'yatus salihah, mimpi yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi SAW itu maksum. Tak mungkin setan bisa menggoda Rasulullah SAW. Fa inna syaitana la yatmathilu bi. Tak pernah Rasulullah ihtilam. Tak pernah Rasulullah SAW mimpi basah. Ini kehormatan Rasulullah. Ini keagungan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah. Yang kedua, wa ma lahu dilal. Rasulullah SAW itu tak punya bayangan. Tak punya bayangan. Ketika di panas teriknya matahari, ya, teriknya panas matahari. Ketika kita berjalan pasti di situ ada apa? Ada bayangan kita. Benar apa benar? Benar kan? Coba antum curug antum giniin aja, pasti ada bayangan di sana kan? Ataupun kita berjalan ada, pasti ada bayangan. Ataupun pada malam hari ketika cerahnya bulan purnama, pasti di situ ada apa? Ada bayangan. Tanggal 4, 13, 14, 15. Biasanya di situ disebut dengan Yaumul Abyad. Nah, di situ kan setengah terang bulan itu sehingga ada bayangan. Nah, ketika ke kanan, oh ternyata saya itu ini bayangannya. Ke kiri, oh saya ini. Tetapi beda dengan Rasulullah SAW. Beliau berjalan di terik panasnya matahari pun, sendiri pun beliau tak pernah beliau ada bayangan. Kenapa? Karena Rasul sendiri itu adalah nur. Disebutkan dalam kitab Mawahib Laduniyah yang disyarah dengan oleh Imam Az-Zarqani. Beliau menyebutkan ala masyin Nabi SAW lam yakun lahu dhillun fi syamsi walal qamari. Tak pernah Rasulullah SAW itu ada bayangan, baik ketika teriknya matahari, ketika adanya matahari, menyorotnya matahari, ataupun ketika ada bulan. Makanya disebutkan di dalam satu qasidah,
anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur, anta iksiru wa ghadli, anta misbahu sudur. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Mubarak, kemudian Ibnu Al-Jarir an Ibnu Abbas gitu. Wa illa ghalabahu daw'us syamsi wa kadza mara, cahaya matahari itu malah terkalahkan dengan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wal ardu ma yakhruju minhu tabta'ih. Apa yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi itu menelannya. Bumi itu menelannya. Beda dengan kita, beda dengan manusia biasa. Manusia biasa itu kan biasanya keluar apa? Misalkan kalau dari hidung keluar apa gitu kan. Kalau misalkan dari ini keluar apa? Kemudian kotoran manusia, semuanya itu adalah jelek. Semuanya fadhalat yang keluar dari manusia itu adalah jelek, bau gitu kan. Bau dan tidak ada orang yang mau mengenalnya atau mengambilnya. Contoh kotoran manusia ghaid. Misalkan ghaid, manusia kotoran, baik dari depan, dari kubul ataupun dari dubur gitu kan. Tak ada yang mau mengambil, tak ada yang mau gitu kan. Tetapi Nabi SAW yang keluar dari beliau, yang merupakan itu fadhalat, beliau diserap langsung oleh apa? Oleh bumi. Sehingga suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, inni araka tadkhulul khala." Rasulullah, aku melihat kamu memasuki WC. Kemudian thumma ya'ti alladhi ba'daka fala yara lima yakhruju min atharon. Tetapi setelah ada orang yang masuk setelahmu, di situ tidak melihat bekas apapun. Ada bau misalkan, ada rasa apa misalkan ketika Rasulullah SAW keluar dari WC itu, enggak ada, sama sekali enggak ada. Bahkan wanginya bekas Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, amma alimta anna Allah amarul arda an tabtali' ma yakhruju minal anbiya. Bukankah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk menyerap apa yang keluar daripada anbiya, nabi-nabi sallallahu nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Wa kadzalika dzubab anhum mumtani. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah ada lalat yang singgah di dalam diri beliau. Lalat itu malu terhadap Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus thaqalain kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk, bukan hanya kepada manusia saja, bukan kepada jin saja, tetapi kepada seluruh makhluk. Kalau makhluk itu apa? Masiwallah. Masiwallah itu namanya adalah makhluk. Sehingga dengan ta'zimnya makhluk, semua makhluk, beliau tak pernah singgap barang sesuatu yang sesuatu yang hina di dalam diri beliau. Beliau ketika jalan teriknya panas, beliau mega-mega ataupun awan-awan itu mengiringi beliau. Itulah keutamaan ataupun keistimewaan beliau. Yang kelima apa? Tanamu ainahu wa qalbuhu la yanam. Tanamu ainahu. Kedua mata beliau memang tertidur. Tetapi wa qalbuhu la yanam. Tetapi hati beliau tak pernah tertidur. Jadi Rasulullah SAW itu selama 60
3 tahun beliau tak pernah beliau tidur seperti orang-orang biasa. Malam beliau tidurnya apa? Beliau itu tidur awal, bangun awal, gitu kan. Tetapi tanamu ainahu, tidurnya matanya beliau, tetapi wa qalbuhu la yanam, tetapi hatinya beliau tak pernah tidur. Memikirkan apa? Beliau itu berzikir kepada Allah. Beliau itu memikirkan umat-umatnya beliau. Beliau itu sambung suluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan dakwah beliau, memikirkan umat ini ke depan seperti apa. Tak pernah tertidur hati beliau. Hidup terus hati-hati beliau. Berbeda dengan kita pemirsa yang dirahmati Allah. Kita tidur tuh semuanya hilang. Ketika tertidur itu semuanya kita lupa. Itulah kita. Bahkan disebutkan tidurnya kita adalah wafatnya al-mautu nisful an-naumu nisful maut. Itu kan disebutkan seperti itu. Nah, tetapi Rasulullah tanamu ainahu wa qalbuhu lam yanam. Ditanya oleh istri tercinta beliau yang paling muda, siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Apa kata beliau? Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir. Wahai Rasulullah, apakah kamu pernah tertidur dulu sebelum kamu melaksanakan witir? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainai tanam wa la yanamu qalbi. Ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Wahai Aisyah, memang mataku ini tertidur, tetapi la yanamu qalbi. Hati saya tak pernah tertidur. Yang keenam apa? Pemirsa yang dirahmati Allah. Min khalfihi yara kama yara amam. Ketika melihat sosok Rasulullah dari belakang, itu sepertikan kita melihat beliau dari depan. Begitu indahnya sosok tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah melihat sosok beliau, wajah beliau, pastilah kita terpaku dengan beliau. Ketika kita melihat dari belakang beliau, misalkan beliau lagi berjalan, kayak sepertikan kita melihat dari depan. Indahnya, lengkoknya, gantengnya, itu keistimewaan beliau. Kalau kita kan enggak. Dari depan dia ganteng, kalau dari belakang kayak tomat cilok gitu kan. Beda kita. Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Seperti itu. Min khalfihi yara kama yara amam. Dari belakang pun, selanjutnya pemirsa, yang ketujuh, keistimewaan Nabi SAW, lam yatasa'ab qattun. Rasulullah tak pernah menguap. Tak pernah menguap. Kenapa sih Rasulullah tak pernah menguap? Karena keistimewaan kemuliaan beliau. Apa kata Abi Hurairah radhiyallahu, at-tasa'ub minasyaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, at-tasa'ub. Hai, kalau bahasa Sundanya ya. Kalau bahasa Indonesianya itu menguap. Wah, karena ini tuh udah apa tuh kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya tuh udah ngantuk berat gitu kan, ngantuk berat. Sehingga ininya terbuka. Nah, itu tuh berasalnya dari mana? Dari syaitan. At-tasa'ub minasyaitan. Makanya kata Rasulullah, "Faida tasa'aba ahadukum falyuraddahu mastata'." Kalau misalkan antum harai, asik. Kalau misalkan antum semua itu menguap, maka tahanlah mastata' sekuatnya. Maka tahan. Kayak bisa asup setan mencek bahasa orang Sunda mah gitu ya. Tetapi maksudnya apa itu? Itu dari setan. Itu dari syaitan. Sehingga setan itu bisa masuk ke sana, kemudian masuk ke dalam peredaran darah kita, ke dalam diri kita. Kalmajridami. Setan itu masuk ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita, kamajridzam. Seperti nanti
berjalannya itu keperedaran darah, sehingga menjadi darah daging nantinya seperti itu, sehingga susah untuk diingatkan dan lain sebagainya. Salah satunya jalannya dari situ juga. Salah satu, bukan hanya jalan itu saja, salah satunya seperti itu. Maka Nabi SAW tak pernah menguap keistimewaan, kemuliaan beliau yang Allah Subhanahu wa taala simpan berbeda beliau tak pernah menguap. Itu. Selanjutnya apa? Ulida makhtunan. Rasulullah yang ke-8, keistimewaan Rasulullah, beliau itu dilahirkan, beliau sudah dikhitan. Meskipun di sini ada 3 pendapat pemirsa. Ada 3 pendapat. Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim bahwa di situ ada 3 pendapat. Yang pertama, bahwa Rasulullah lahir itu sudah dikhitan. Rasulullah lahir sudah dikhitan, mulus. Sudah dikhitan Rasulullah. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, tidak. Yang mengkhitan Rasulullah SAW itu malaikat Jibril katanya. Yaitu ketika apa? Ketika beliau syaqqa sadrah. Yaitu ketika membelah dada Nabi SAW, ketika ingin mengisi hikmah di dalam dirinya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Di situ kata beliau, Rasulullah SAW, kalau satu kaul ini dikhitan. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, tidak, yang mengkhitan Rasulullah SAW itu siapa? Itu adalah jadduhu, yaitu kakeknya Abdul Muttalib. Nah, itu Abdul Muttalib kakeknya. Tetapi terlepas daripada akwal-akwal, yang paling masyhur itu adalah beliau wulida makhtunan. Beliau itu lahir sudah dikhitan. Berarti sudah bersih beliau. Seperti itu, sudah bersih beliau. Selanjutnya apa? Itu nomor berapa? Nomor 8. Nomor 9, ma'rifatud dawabulin Nabi SAW. Mengetahuinya dawab, binatang-binatang itu. Binatang-binatang itu semuanya mengetahui Nabi SAW. Binatang-binatang semuanya mengetahui Nabi SAW. Itu. Sehingga Rasulullah SAW kemanapun beliau beranjak, pasti dihormati. Pasti pasukan-pasukan semut, pasukan-pasukan kucing, anjing dan lain sebagainya menghormati Nabi SAW. Lihat yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud, itu kan. Apa kata Rasulullah SAW? Innahu laisa min syai'in ma bainas sama'i wal ard. Tidak ada sesuatu pun yang ada di langit dan ada yang di bumi, illa ya'lamu anni Rasulullah, kecuali mereka tahu bahwa saya itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa asil jin wal insi, kecuali orang-orang yang bermaksiat, orang yang asi, yang bermaksiat daripada golongan jin dan golongan manusia. Itu yang disebut dengan siapa? Orang kafir yang tidak percaya dengan Nabi SAW, ataupun dari kafir dari jin ataupun kafir dari manusia. Itu fi'al nomor 10, fi'alwihi julusul julasa. Rasulullah SAW, keutamaan beliau itu ketika beliau bersama berjalan ataupun duduk Rasulullah dengan para sahabatnya, beliau itu terlihat yang paling tinggi Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan karena Rasulullah SAW rab'atan. Rab'ah itu apa? Tak terlalu tinggi, tak terlalu pendek. Berarti apa? Wasafa. Berarti adalah pertengahan seperti itu. Tetapi keistimewaan Rasulullah, ketika beliau disandingkan dengan orang yang tinggi, beliau yang paling tinggi. Siapapun itu dari para sahabat.
Ketika beliau disandingkan dengan orang yang tinggi, beliau paling tinggi. Itulah, padahal beliau itu muhasabah. Ketika beliau duduk dengan para sahabat, siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini, majelis kali ini, beliau paling tinggi. Itulah keutamaan Rasulullah SAW. Berbeda dengan yang lain. Kalau kita kan kalau pendek ya pendek.